Malam, senang sekali hari ini Lose Yunus sama Lose Ivan Christian boleh join sama-sama kita di ngobrolin perkara iman. Dan topik kita hari ini adalah spiritualitas new normal. Jadi sebelum kita akan ngobrol-ngobrol dengan materi awal, nanti baru kita diskusi, kita akan doa dulu ya. Kita minta Lose Yere berdoa. Waduh. Iya, nggak usah munculin muka. Ya, kita berdoa, teman-teman. Terima kasih untuk waktu dan ruang kami bisa bersama belajar. Tuhan tolong berkati rekan-rekan pemuda, Ivan, Yunus, untuk Kenneth, Esther, dan Roni, kiranya, dan teman-teman kami yang dalam perjalanan. Tuhan berkati mereka, supaya kami bisa merenungkan satu tema ini dengan baik. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, silakan. Berkaitan dengan spiritualitas new normal, apa yang bisa disampaikan oleh Lose Yunus atau Lose Ivan? Lose Yunus dulu. Oke, saya dulu ya. Oke. Thank you banget nih buat Koroni sebagai YouTuber muda, sangat luar biasa. Senang sekali bisa diajak di acara yang sangat keren ini, sangat produktif sekali Koroni. Nah, bicara soal spiritualitas new normal, jujur aja ini kan besar dan luas sekali. Tapi saya secara pribadi berbicara dalam kapasitas sebagai perenung. Saya merenung secara pribadi, bukan riset yang sangat akademis. Nanti itu bagian dari Ko Ivan ya. Jadi ini hasil perenungan saya saja nih ya. Jadi, jangan hoax, Yun. Hah? Jangan hoax. Oh. Jadi bicara spiritualitas new normal, mungkin spesifik soal relasi dengan Tuhan. Gitu. Bagaimana kita melihat relasi dengan Tuhan di masa-masa menuju new normal ini. Nah, yang pertama kalau saya sendiri membuat sebuah definisi new normal, maka ini pendapat pribadi saya akan mengatakan bahwa kita akan masuk kepada sebuah kondisi yang banyak dibatasi begitu. Kita kemana-mana akan harus ada jaga jarak, harus pakai masker, banyak aturan-aturan, ya. Dan itu pendapat pribadi saya. Sehingga pembatasan-pembatasan ini sebenarnya kemudian kalau direfleksikan, pembatasan ini menunjukkan bahwa kita ini loh manusia yang rentan. Kenapa kita harus menjaga jarak dengan orang lain? Karena kita ini manusia, mudah tertular, dan tertular itu artinya kita dekat sekali dengan penyakit, bahkan kematian begitu. Kita manusia rapuh, rentan, dan kita terbatas. Dan keterbatasan ini menunjukkan bahwa kita ini butuh pribadi yang tidak terbatas begitu. Dan itulah Tuhan. Itu menjadi hal yang pertama ingin saya sampaikan. Lalu yang kedua adalah pandemi ini sendiri menempatkan kita pada sebuah situasi untuk memilih ya apa yang menjadi prioritas dalam hidup kita gitu. Pandemi ini membuat kita berpikir ulang ya, apa sih yang paling penting begitu. Hal yang paling sederhana misalnya dalam hal pengelolaan keuangan misalnya, kita jadi akhirnya berpikir ya, iya ya, uang itu dengan keadaan sekarang kita akhirnya berpikir beli hal-hal yang penting-penting saja lah. Kita menjadi punya kemampuan untuk memfilter, menata ulang semuanya supaya kita hanya memprioritaskan hal-hal yang penting-penting saja. Hal lain misalnya ketika orang berbicara soal penampilan secara fisik sebelum pandemi, itu kayaknya jadi prioritas sekali ya, hal-hal yang glamor dan sebagainya. Tapi pandemi menjelaskan itu bukan yang prioritas gitu. Orang dandan sekarang mau ke pesta nggak ada lagi gitu. Orang dandan sekarang itu main TikTokan gitu. Jadi kayak
hal-hal itu bukan prioritas. Nah, kalau ditanya soal situasi new normal sekarang ini, maka saya juga punya pertanyaan sendiri. Gitu. Kita diarahkan untuk memikirkan ulang sebenarnya apa yang paling penting, ya, apa yang paling penting, apa yang paling esensial, apa yang paling hakiki yang harusnya ada gitu. Nah, pencarian yang utama inilah ya mengingatkan saya pada satu bagian firman Tuhan yang di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39, obrolan Yesus dengan orang-orang Farisi begitu. Di sana dikatakan bahwa orang-orang Farisi itu bertanya kepada Tuhan, apa sih hukum yang terutama itu gitu, apa yang paling penting ya. Kemudian itu kan sebenarnya pertanyaan ada unsur menjebak ya, menjebak Yesus, tapi kemudian jawaban Yesus sangat menarik sekali di antara ratusan hukum itu ya yang di dalam tradisi Yahudi. Kemudian Yesus berkata bahwa hukum yang terutama dan yang pertama itu kasihilah Tuhan Allahmu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia. Nah ini kan bicara soal, maksudnya bukan hal yang baru buat orang-orang Yahudi begitu ya. Karena ini di perjanjian lama pun diomongin, dibicarakan, dan bukan hal yang baru sebenarnya. Tetapi Yesus kemudian mengatakan ini dengan cara pandang yang baru bahwa mengasihi Tuhan itu bukan soal ketaatan pada hukum-hukum tertulis itu begitu. Ya, mencintai Tuhan bukan seperti itu. Nah, ini kemudian membuat saya berpikir bahwa kalau tadi ya seperti tadi ya yang disampaikan oleh Yesus tadi ya di Old Testament juga ada gitu, di Perjanjian Lama ada, lalu disinggung di dalam Perjanjian Baru. Hal yang sama, esensinya sama, mengasihi Tuhan. Itu tidak bisa dirubah hal yang hakiki itu. Nah kalau bicara new normal atau normal baru dan normal lama, sebenarnya bicara soal spiritualitas dan hal yang berhubungan dengan relasi dengan Tuhan, saya berpikir bahwa sebenarnya tidak ada yang berubah secara esensi begitu. Karena hal yang sama itu tetap ada gitu. Kita mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan dan mengasihi sesama, itu yang menjadi poin penting dan itu tidak bisa berubah. Mungkin media dan cara mungkin ada perubahan. Nanti Ko Ivan akan lebih lanjut menjelaskan ini ya. Nah, buat saya secara pribadi bicara soal spiritualitas itu ya itu tadi ya. Kalau bicara soal new normal ya spiritualitas kita itu pasti ada sisi vertikal dan horizontal begitu ya. Kita mencintai Tuhan dan kita harus kemudian mencintai sesama kita gitu ya. Ini tidak berubah, dan kita mungkin mulai memikirkan secara real apa yang bisa kita lakukan ya. Di kondisi new normal ini kita malah diajak untuk berpikir lebih dalam, secara serius memikirkan apa yang Tuhan Yesus katakan itu begitu. Oleh sebab itu, kalau saya ingin mengatakan bahwa new normal itu tidak mengubah hal-hal yang esensial terkait spiritualitas, itu tetap sama, dan bahkan dengan kondisi seperti ini itu semakin jelas. Gitu. Kalau saya mengistilahkan bahwa di masa seperti ini, di tengah dunia yang mengkhawatirkan, yang gelap ini, Injil itu menjadi sangat terang sekali, begitu terang benderang, dan kita perlu mendekatkan diri terus-menerus pada hal itu supaya kita tahu apa yang sebenarnya Tuhan inginkan. Perspektif Injil itu yang menjadi membuatnya berbeda di normal ini. Jujur saja, saya secara pribadi di masa pandemi ini di dalam pelayanan saya, ya, pelayanan, kadang ada masa-masa menjadi takut, khawatir, putus asa, kadang ada rasa menyerah, beragam, bermacam-macam. Tapi kemudian ketika membaca Injil, mengkhotbahkan Injil, itu kemudian semangat itu muncul begitu ya. Itu yang menjadi
penopang gitu, itu yang menjadi penyemangat gitu, Injil Kristus itu. Ya, saya jadi berpikir bahwa yang Yesus sudah lakukan di dalam hidup saya itu sangat-sangat besar, jauh lebih besar gitu. Dia sudah menyelesaikan hal yang paling hakiki, permasalahan besar dalam hidup kita, yaitu dosa, dan dia sudah berikan yang terbaik untuk itu gitu. Dan harusnya saya semakin sepadan dengan Injil, apa yang dia lakukan, apa yang dia inginkan harusnya saya lakukan. Sehingga dari dua hal tadi, waktu kita bicara soal mengasihi Allah dan mengasihi sesama, kita akan bicara ini nih. Saya sih tekankan juga nih ke teman-teman pemuda di gereja saya, bahwa saat ini kita akhirnya semakin sadar ya, mengasihi, kita harus betul-betul mengasihi Tuhan gitu. Secara personal kita punya waktu, kita punya relasi dengan Dia, kita punya waktu untuk saat teduh ya. Itu ibadah personal menjadi sangat penting sekali begitu ya. Karena di tengah-tengah situasi seperti sekarang ini kita nggak bisa bertemu, tapi ibadah personal itu menjadi sangat penting. Lalu di tengah kondisi seperti sekarang ini, banyak sekali orang-orang yang sangat membutuhkan uluran tangan, dan harusnya kalau kita mencintai Tuhan, kita mencintai firman-Nya, kita melakukan apa yang Dia perintahkan. Sehingga buat saya secara pribadi, new normal ini tidak mengubah hal yang esensial soal spiritualitas. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kira-kira begitu ya, Koroni. Oke. Berarti kalau misalkan Bro Yunus ketika pelayanan, ini kan pelayanan di gereja ya, kira-kira pergumulan spiritual seperti apa sih yang ditemukan di tengah-tengah jemaat misalkan? Pergumulannya itu ya, ketakutan terhadap ketidakpastian yang terjadi ini, khawatir ya soal pekerjaan. Banyak teman-teman anak muda, termasuk orang-orang tua, bertanya soal usaha pekerjaannya. Bagaimana ini nanti? Banyak juga orang-orang yang sudah merencanakan banyak hal, tentang ada orang yang mau menikah, ada orang yang mau studi lanjut. Banyak hal-hal yang sudah direncanakan, jadi betul-betul kita sedang dalam tanda tanya begitu. Jadi pergumulannya di area situ sih. Oke. Kalau dari Bro Ivan, kira-kira apa ada yang mau ditambahkan? Thank you untuk Koroni dan Bro Yunus yang sudah memberikan kesempatan. First of all, sorry kalau jaringan saya agak nggak stabil. Nanti kalau saya tiba-tiba hilang, bukan saya kabur, tapi ada masalah jaringan gitu ya. Yang saya sepakat dengan yang tadi Bro Yunus katakan begitu ya, secara esensial memang hal berkaitan dengan spiritualitas Kristen kita sebagai anak Tuhan itu nggak banyak berubah gitu. Tapi saya ingin mendasari pembicaraan saya dengan satu pemahaman begini. Bicara tentang spiritualitas, maka kita bisa mengerti spiritualitas secara definitif atau secara kajiannya itu kita bisa mendeskripsikan itu sebagai sebuah cara hidup yang muncul dari dua komponen yang basic sekali, dari dua dasar yang sangat basic gitu ya. Jadi memang penekanannya pada a way of life yang muncul dari dua struktur basic, yaitu apa? Nah, ini saya dapat dari bukunya Simon Chan, Spiritual Theology, dan di situ dia bahas bahwa ada two basic components. Ada dua komponen yang basic sekali tentang spiritualitas, yaitu yang satu adalah the spirit itself dan the word. Jadi the spirit ini dia mengerti sebagai sebuah pengalaman yang dialami oleh seseorang terkait dengan sang ilahi. Gitu ya, kita bicara ini secara umum dulu karena memang spiritualitas bukan hanya kekristenan yang punya, tapi juga agama-agama lain juga punya gitu. Jadi memang ini bicara tentang the sense of transcendence. Jadi bagaimana kita mengalami the transcendence itu, sang ilahi itu.
Nah, kemudian yang kedua yang akan nanti menjadi penekanan saya adalah tentang the word, yaitu bagaimana ada komponen theological formulation-nya, ada komponen kepercayaannya, ada komponen abstraksinya atau kepercayaan yang kita punya terkait hal tertentu, khususnya terkait dengan the transcendence itu. Nah, kalau kita kerucutkan ini kepada the spirit and the word itu, kalau kita kerucutkan kepada kekristenan, maka nanti output-nya kita akan lihat tadi seperti yang disampaikan oleh Yunus begitu, dan saya sangat sepakat sekali bahwa memang yang menjadi dasar spiritualitas Kristen adalah bagaimana yang pasti, yang pertama the spirit itu, pengalaman kita bersama dengan the transcendence itu yang dimulai ketika anugerah Allah dicurahkan kepada kita, sehingga hubungan kita kembali dipulihkan dengan Tuhan dan kita bisa berelasi kembali dengan Tuhan dalam anugerah Tuhan gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah komponen the word, itu yaitu firman Tuhan itu sendiri begitu. Dan dua hal ini sebetulnya tidak bisa dipisahkan, dan dua hal ini saling menopang satu sama lain dan semakin membuat kita bertumbuh, yaitu semakin membentuk the way of life kita dari the spirit and the word yang kita pegang, yaitu kekristenan begitu ya. Dan memang penekanan yang ingin saya sampaikan adalah bicara tentang apa yang Francis Schaeffer itu bilang bahwa memang dia juga menekankan bahwa spiritualitas, the true spirituality itu bicara tentang bagaimana kita mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Itu bicara tentang inward experience atau perubahan yang ada di dalam diri kita, baik dari pemaknaan, hati dan tindakan, gitu ya. Pemaknaan dan hati kita, begitu ya. Namun juga itu terekspresi secara outward. Itu terekspresi secara nyata di dalam kehidupan kita, begitu. Dan penekanannya ada tentu mengasihi manusia, begitu ya. Nah, yang saya suka dari penjelasan Francis Schaeffer adalah dia menekankan bahwa hubungan kita dengan Allah saat ini dan relasi kita dengan Allah saat ini harus kita jalani in this present moment of history. Jadi ada penekanan bahwa memang kehidupan kita harus kita lihat di dalam this present moment of history. Dan juga dalam ekspresi kasih kepada manusia, kita juga harus menekankan dan melihat in this present moment of history. Yang saya maknai dari penjelasan Francis Schaeffer ini adalah ketika kita in this present moment of history, kita menghadapi COVID-19 gitu. Kita menghadapi pandeminya dan berbagai efek krisis yang ditimbulkan olehnya begitu. Namun yang saya pikirkan adalah sebagai wujud nyata dari spiritualitas Kristen di tengah pandemi ini adalah memang kita tidak boleh lepas dari dua hal itu, gitu ya. Bagaimana kita bisa tetap mengasihi Allah, gitu ya, mengasihi Allah, hidup kita tetap memiliki way of life yang mengekspresikan kasih kita kepada Allah dan kasih kita kepada manusia. Di dalam situasi seperti ini yang sangat sulit ini begitu, sehingga yang saya pikir sangat baik adalah maka penekanan yang ingin saya sampaikan adalah begini, ketika kita hidup in this present moment of history, ketika hidup dalam sejarah hari ini gitu ya, kemarin itu pandemi COVID-19. Yang perlu kita tanyakan adalah kita perlu menanyakan kepada Tuhan begitu ya, Tuhan apa yang Tuhan mau saya lakukan di tengah keadaan kayak gini gitu sehingga bisa terjadi perubahan secara inward dan kemudian secara outward juga begitu, sehingga kita bisa bergelut bersama dengan Tuhan, dan kemudian kita bisa mengekspresikan kehidupan kita, a way of life kita yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan in this present moment of history. Nah, yang ingin jadi penekanan saya adalah begini, tentang krisis itu, dan kemudian tentang the word itu ya. Bicara tentang hari ini, saya setuju sekali dengan satu penulis artikel, dia mengatakan begini, bahwa di dalam krisis itu bisa membawa opportunities, membawa kesempatan untuk kita mengalami perubahan hidup dan perubahan arah hidup dan pertumbuhan spiritual secara signifikan katanya. Dan saya setuju itu. Kenapa? Karena dia menekankan bahwa begini,
krisis itu mengundang kita, bahkan menekan kita atau memaksa kita untuk melakukan reassessment atau memikirkan ulang hidup yang kita hidupi dan apa yang paling berarti dari hidup kita gitu. So ini menyambung kepada yang Bro Yunus tadi sampaikan begitu ya, tentang memikirkan ulang apa yang paling penting begitu. Nah, permasalahannya ada begini, di dalam hal memikirkan ulang di dalam new normal ini, yang saya khawatirkan adalah kita itu lebih memikirkan ulang lebih memikirkan ulang hidup kita dari sudut pandang, saya katakan ini mungkin secara umum dari sudut pandang media secara umum begitu ya. Media secara umum, arahan pemerintah misalkan itu baik, itu perlu kita ikuti yang jelas gitu. Kita yang saya khawatirkan misalkan dalam krisis-krisis yang efek domino dari pandemi COVID-19 ini bicara tentang reassessment ya. Misalkan kita mengalami krisis ekonomi, pekerjaan kita hancur, misalkan pendapatan kita menurun dan sebagainya, yang saya khawatirkan adalah reassessment yang dilakukan adalah bagaimana kita mendapatkan profit. Gitu. Lagi dengan cara yang berbeda. Yang saya khawatirkan adalah kita lebih sering mikir itu, kita lebih sering mikir how to invest money wisely in this situation gitu. Bagaimana kita menginvest uang kita dan sebagainya, bagaimana kita bisa tetap hidup, bagaimana kita bisa tetap hidup sehat secara fisik maupun secara mental. Kita fokus sekali dengan pemikiran-pemikiran yang kita dapat dari media daripada dari Tuhan. Gitu. Yang saya khawatirkan adalah reassessment itu dilakukan bukan bersama the word, yaitu Yesus Kristus sendiri, yaitu Alkitab, tapi the word yang kita dapatkan dari media. Gitu. Nah, dan saya pikir ini penting untuk kita renungkan gitu ya, karena tanpa adanya pandemi pun kita lebih sering dengerin apa yang media katakan misalkan gitu. Karena saya bahas media karena dari hasil penelitian yang saya lihat memang rata-rata 7 jam 59 menit orang Indonesia mengakses media setiap harinya, internet itu 7 jam 59 menit itu sepertiga dari hidup kita selama sehari gitu, itu nempel sama internet. Dan kita tahu bahwa materi tentang kekristenan baru-baru ini aja yang banyak muncul begitu ya. Dulu nggak sama sekali gitu ya. Kita tahu beberapa beberapa aplikasi, beberapa channel TV yang kita bisa akses di internet itu pun juga memberikan diskon-diskon tertentu yang membuat kita semakin nempel begitu. Dan yang saya khawatirkan sekali lagi adalah kita lebih sering cari tahu atau memikirkan arah hidup kita itu berdasarkan media itu, gitu. Ataupun berdasarkan cara-cara manusia, hikmat manusia. Sekali lagi saya nggak mengatakan bahwa kita nggak perlu dengar nasihat-nasihat dari ekonom. Itu enggak. Saya nggak mengatakan seperti itu. Saya juga nggak mengatakan bahwa kita nggak boleh pergi ke psikolog profesional, enggak juga gitu. Yang saya tekankan adalah jangan lupa kita terlalu sering, jangan sampai kita terlalu mengarah ke sana, tapi kita meninggalkan the word, yaitu Yesus Kristus itu sendiri yang sudah memberikan firman-Nya kepada kita yang bisa menjadi arahan dan tuntunan hidup kita. Gitu. Nah, yang mungkin dari saya sementara itu dulu sih kok. Thank you. Oke, terima kasih Bro Ivan. Mungkin Kenneth mau merespon atau menanya. Silakan. Paling setuju sih sama yang sudah dipaparkan tadi bahwa seharusnya spiritualitas menjadi gaya hidup kita gitu. Dan seharusnya spiritualitas di dalam kondisi new normal ini nggak berbeda dengan spiritualitas yang sebelumnya. Karena secara esensi seharusnya kita bisa menemukan kembali, mereorientasi kembali esensi dari spiritualitas itu apa. Cuma seringkali yang ditemukan gitu ya, sama beberapa anak muda juga yang pernah saya tanyain, justru kayaknya mereka bukan semakin menemukan the word itu, bukan semakin mengarah kepada Tuhan, tapi malah tergantikan dengan game atau sosial media gitu, karena dengan waktu luang yang cukup banyak gitu di situasi new normal,
Apalagi mungkin di bulan Juni-Juli kan biasa libur gitu ya untuk sekolah, kuliah. Dengan waktu luang ini bukannya mereka malah menerapkan kasih kepada Kristus dan kasih kepada sesama, tapi mereka malah semakin dalam kepada game itu mungkin yang mereka sama sekali nggak terlalu mendapatkan sisi positif juga dari game itu. Gitu. Mungkin ada tanggapan dari Saudara Yunus atau Koifan? Koifan nih kayaknya. Saya bahas seperti tadi. Thank you Kenneth untuk penjelasan yang baik. Saya bahas tadi tentang media itu karena memang saya sedikit banyak menemukan hal yang sama begitu. Saya nggak mengeneralisir sekali lagi, banyak gerakan-gerakan yang dilakukan anak muda yang hebat begitu ya. Tapi juga nggak sedikit juga yang tenggelam di dalam new habit, kita bisa bilang begitu, atau new normal, di mana pulang kerja nggak ngapa-ngapain gitu, pulang lebih cepat misalkan, atau bahkan ada yang udah libur banget kayak yang tadi Kenneth bilang, udah ini deh, udah nggak kira-kira tuh mainnya gitu ya, atau mengakses internetnya, atau drakornya, atau apapun itu begitu. Dan saya pikir ya kadang kita memang ini ya perlu menjadi pribadi yang bersedia. Saya mungkin pakai kata bersedia dan tidak malas ya. Bersedia dan tidak malas untuk memikirkan makna hidupnya sendiri dan arah hidupnya. Karena once ketika seorang udah sama sekali nggak memikirkan tentang makna hidupnya, apa yang Tuhan mau di masa ini, di masa depan, 5-10 tahun ke depan, apa panggilan Tuhan atas hidupnya, maka itulah bagi saya itu benar-benar wasting your life gitu. Dan itu benar-benar hidup yang sangat disayangkan gitu, karena Tuhan memberikan kepada kita hidup yang sangat berarti, bahkan Dia rela mati buat kita gitu. Tapi kalau respons kita, apalagi kalau kita anak-anak Tuhan, respons kita males-malesan, sangat disayangkan sih kalau bagi saya. Nggak tahu menurut Bro Yunus gimana? Kemarin, jadi setelah saya khotbah, itu saya sebenarnya bicara hal yang seperti ini juga gitu, ya. Tentang yuk pikir ulang kembali apa yang kita utamakan dalam hidup di tengah ketidakpastian dan sebagainya. Respon menariknya adalah setelah ibadah itu kan biasanya saya buka Zoom untuk ngobrol dengan anak-anak muda bebas ya Pak. Terus kita refleksikan apa yang sudah mereka dapatkan gitu. Terus kemudian salah satu orang anak muda itu bertanya begini, dan saya sangat senang gitu. Dia dengar khotbahnya, dia paham bahwa relasi dengan Tuhan itu penting. Dan kemudian dia menyadari ini. Selama ini saya sudah banyak waktu untuk hal-hal yang gak penting. Dan firman itu sendiri kemudian menyadarkan saya. Firman itu menyadarkan saya. Dan pertanyaan menarik sekali, dia bilang kepada saya ingin membaca, ingin lebih dalam, pengen tahu membaca Alkitab itu seperti apa, pengen tahu sebenarnya mendalami Injil itu kayak apa. Dan itu lahir dari seorang anak muda yang selama beberapa bulan dalam masa pandemi bergumul dengan kehidupan persoalan ini gitu, dan tenggelam juga dalam aktivitas-aktivitas itu tuh yang kita anggap bukan prioritas. Tapi kemudian ketika firman itu disampaikan, dia kemudian bisa berefleksi, dan itu menurut saya itu karya Roh Kudus ya. Maka saya bilang begini, kalau ini peran kita sebagai youth pastor, peran kita sebagai hamba Tuhan itu pasti punya peranan besar untuk kemudian mendorong, memperhatikan, ya, kita perlu melakukan itu. Tapi lingkaran teman-teman
teman-teman juga perlu melakukan hal yang sama. Peduli kepada teman-temannya yang kayaknya kok makin jauh dari Tuhan. Dan saya mendapatkan itu sih. Karena kadang-kala saya tidak bisa menyentuh satu persatu orang. Tapi tiba-tiba ada satu orang bilang, melapor, ini dia gini, saya udah arahkan. Sangat baik sekali, karena Roh Kudus itu kan mengubah kita terlebih dahulu, dan kita yang sudah berubah ini kemudian kita dipakai begitu loh untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Gitu sih kalau pendapat saya ya. Oke. Kalau kaitan dengan saya lagi kepikiran ketika bicara tentang tadi yang disampaikan oleh Bro Yunus sama Bro Ivan. Saya kepikiran satu kalimat, yaitu apakah di tengah-tengah situasi new normal COVID ini terlihat kerohanian sebenarnya. Maksudnya ketika sebelum COVID kan orang misalkan contoh deh, ke gereja bisa dengan banyak alasan. Misalkan seorang remaja ke gereja karena diajak orang tua. Anak sekolah minggu ke gereja karena bersama orang tua. Kemudian ketika pandemi ini kan tidak ke gereja, contohnya simpelnya ke gereja. Jadi ketika tidak ke gereja dan mereka harus ibadah online, maka itu menunjukkan seperti apa sih kerohanian sebenarnya. Suatu hari saya pernah keluar rumah ketika hari Minggu waktu COVID, karena waktu itu saya beli obat. Dan kemudian ketika hari Minggu itu pemikiran terlintas gini, oh ternyata hari Minggu itu kalau kita tidak berikan untuk Tuhan, khususkan seperti hari biasa. Maksudnya orang beraktivitas, tapi selama ini kan saya beberapa tahun hari Minggu ya pasti dari pagi sampai malam di gereja. Dan saya baru sadar, iya ya, kalau orang tidak menyadari hari Minggu untuk berikan untuk Tuhan, maka seperti hari biasa nih, kerutinan yang normal. Nah, apakah bisa seperti itu bisa dikatakan? Terlihat kerohanian yang sebenarnya di dalam new normal ini. Silakan di antara berdua. Kalau menurut saya sih gini kali ya, maksudnya kalau ditanya tentang terlihat kerohanian yang sebenarnya, awalnya juga saya melihat hanya sampai sebatas itu begitu ya, karena memang bagi saya memang saat ini betul-betul seperti yang tadi Korani sampaikan gitu ya, datang atau nggak datang ke gereja itu somehow, khususnya bagi gereja keluarga misalkan kayak gereja saya gitu ya, yang siapa yang nggak datang tuh kita hafal gitu, karena itu memang most likely itu bagian dari keluarga kita gitu ya, keluarga besar yang ada di gereja begitu. Dan ketika nggak datang itu kan ada semacam tekanan sosial gitu, yang bisa membuat dia akhirnya memutuskan untuk datang daripada gue ditanyain mulu gitu, daripada gue dibesukin mulu sama hamba Tuhan gitu ya. Sekarang agak nggak bisa dibesuk nih gitu. Di YouTube, kalau gerejanya pakai YouTube, kita nggak bisa lihat siapa yang watching gitu kan, kita nggak bisa lihat itu namanya siapa begitu. Kita mau besuk pakai WhatsApp atau Zoom atau semacamnya, itu orang dengan sangat mudah bisa menolak gitu. Ya bisa dikatakan memang ada sisi terlihat kerohanian yang sebenarnya, khususnya untuk orang-orang yang memang dari dulu itu pakai topeng ke gereja gitu. Dalam arti dia memang nggak betul-betul sadar kenapa dia harus ke gereja gitu. Tetapi di sisi lain saya jadi ingat beberapa tokoh begitu yang memang adalah contoh yang sangat baik tentang bagaimana krisis itu bisa menolong seseorang untuk bertumbuh secara iman gitu ya. Misalkan ya kita kebetulan saya juga skripsi saya membahas C.S. Lewis dan ada satu buku yang memang bicara tentang bagaimana C.S. Lewis mengalami banyak krisis dalam kehidupannya begitu, banyak krisis intelektual gitu tentang kepercayaannya kepada Tuhan. Ada krisis bagaimana istrinya sakit dan meninggal gitu, dan banyak kisah-kisah lainnya yang membuat dia tuh mengalami banyak krisis begitu ya, dan dia bisa menghadapi atau menjalani krisis itu dengan baik sehingga kemudian kita bisa
baca karya-karyanya sekarang yang memang muncul dari krisis itu gitu. Misalkan The Problem of Pain itu juga lahir dari krisis di mana dia mengalami kesedihan gitu misalkan. Dan banyak karya-karyanya lain yang justru lahir dari hasil krisis, bisa dikatakan seperti itu. Nah, saya pikir ya kalaupun ada orang yang kita bisa akhirnya lihat ini nih akhirnya kelihatan nih orangnya kayak apa begitu ya. Tapi di sisi lain kita harus akui bahwa memang ada anak-anak Tuhan yang bisa saja karena memang krisis ini dia akhirnya goncang betul gitu. Goncang betul. Dia goncang, dia semakin jauh daripada Tuhan. Apakah itu kerohanian dia yang sebenarnya sama seperti sebelum COVID? Somehow saya juga nggak berani ngomong gitu karena memang buktinya ada anak-anak Tuhan yang menjauh dari Tuhan, padahal dulu memang dia cinta Tuhan betul misalkan. Gitu. Nah, jadi saya pikir tetap sih saya mau melihat ini sebagai sebuah momen kesempatan begitu ya, di mana seorang justru bisa bertumbuh daripada dia semakin tenggelam di dalam krisis dan ketidakpastian yang kita alami ke depan. Gitu. Ya itu mungkin dari saya sih. Oke. Terima kasih, Bro Ivan. Bro Yunus mungkin ada respon? Oke, kalau saya berpikir bahwa masa pandemi ini kemudian membuat menguji kembali ya apa yang kita pahami, teologi kita, Kristus yang kita kenal itu seperti apa. Bisa jadi selama ini jadi sebuah ujian sendiri. Mungkin saja ada orang-orang yang memahami Tuhan itu, Yesus itu yang memberikan apa yang aku inginkan. Memberkati saya, memberikan semua, meluruskan jalan-jalan saya. Memuluskan jalan-jalan saya. Mungkin itu kemudian teruji kan, apakah Yesus seperti itu yang kita kenal. Maka saya selalu berpikir bahwa pandemi ini kemudian, itu tadi ya, Injil itu semakin terang benderang, mengikut Kristus itu bukan soal kamu akan hidup nyaman, tanpa penderitaan. Enggak. Mengikut Yesus jadi murid itu bisa saja kondisinya tidak enak. Tapi kemudian di saat yang sama kita akhirnya berpikir ulang sejauh mana saya mengenal Tuhan begitu. Sehingga di masa seperti sekarang ini bisa nggak kita bilang bahwa terlihat kerohaniannya? Bisa jadi ya. Dalam arti levelnya ada di mana sih? Orang ini di level apa ya? Kalau di buku pemuridan itu kan ada yang bilang dia ada yang bayi rohani, gitu ya. Ada yang remaja ya, dewasa dan sebagainya. Ada yang orang tua gitu ya. Intinya jadi kelihatan kan ini soal pemahaman kita tentang Yesus yang kita pahami jadi seperti apa, siapa. Ini diuji kembali sih di masa pandemi ini. Itu pendapat saya. Oke. Kenneth ada respon? Belum ada dulu sih. Oke. Nah, teman-teman, sorry, siapa? Kalau ada teman-teman yang mau nanya boleh kali ya? Iya, boleh. Atau ada yang mau sharing nih kaitan dengan pengalaman spiritualitas new normal. Bisa langsung sharing. Atau sebelum mikir-mikir dulu, ada satu teman kita bertanya gini. Berdasarkan penjelasan yang diberikan, kan dibilang mungkin dalam situasi seperti ini membuat sebagian orang mengalami kemunduran iman atau semakin menjauh dari Tuhan. Apakah ini bisa dihubungkan dengan kedaulatan Allah? Waktu di kuliah, saya pernah belajar tentang akhir dari perjalanan iman seseorang. Nah, memang ada orang-orang yang pada akhirnya tidak diselamatkan atau menjauh dari Allah. Apakah itu juga termasuk? Itu pertanyaannya. Nah, berat kan pertanyaannya? Silakan jawab. Kalau ini silahkan yang berat dulu sama Ko Ivan. Yunus dulu. Mungkin kalau saya sih nggak buru-buru melihat ke arah situ kali ya. Saya lebih melihat bahwa hidup kita ini seperti yang Bro Yere berkali-kali sampaikan juga di dalam diskusi kami tentang kita ini ada di dalam perjalanan iman kita gitu. Ada saatnya kita jatuh, ada saatnya kita bangkit begitu ya.
ada saatnya kita lemah, ada saatnya kita menjauh, tapi dalam anugerah Tuhan kita juga bisa dikuatkan dan kembali begitu. Jadi saya mau lebih melihat ini sebagai sebuah proses, dan kalau ditanya ke dalam predestinasi, iya, saya nggak mau buru-buru menjudge bahwa seorang yang menjauh itu berarti dia tidak diselamatkan begitu, karena memang balik lagi itu bicara tentang sebuah perjalanan iman gitu ya. Sebuah perjalanan iman yang memang semua kita pasti pernah alami gitu ya. Daud, Petrus saja orang yang hebat begitu, pernah gagal, dan kita kan tahu bahwa di ujungnya mereka berubah gitu dan bahkan menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu. Itu mungkin respon dari saya sih kok. Oke, terima kasih Bro Ivan. Bro Yunus mungkin ada tambahan? Gue setuju banget. Jadi kalau jadi gue tinggal melanjutkan ya, menegaskan. Tapi pertanyaannya bagus ya, maksudnya kayak apakah maksudnya ini jadi belajar soal kedaulatan. Ya. Apakah ini bicara soal kedaulatan Tuhan? Saya juga punya posisi yang sama ya dengan Tuhan, bahwa kita ini kan murid-murid yang tak sempurna gitu, dan ditopang oleh anugerah Tuhan terus-menerus gitu. Jadi kayak gua sendiri bisa saja jatuh, gua bisa saja jauh dari Tuhan. Itu jadi penegasan lu harus terus-menerus bergantung sama Kristus begitu, nggak bisa berjalan sendiri. Maka kalau saya pikir ini menjadi penegasan siapa kita ini gitu loh. Pandemi ini mempertanyakan memang lu siapa gitu. Manusia yang seperti apa? Rapuh, rentan, lu bisa mati kapan aja, di mana aja, dengan cara apa saja. Dan lu butuh selalu bergantung dengan Kristus. Kalau Ko Ivan bilang yang the word tadi ya. Jadi kita harus bergantung terus sih dengan Kristus begitu. Oke, terima kasih. Keren nggak jawaban saya? Keren. Mantap kok ya. Kasih jempol. Ini mesti call a friend buat yang namanya YK tuh. Oh iya, YK ada yang mau direspon YK. Tadi namanya disebut sama Bro Ivan. Udah bagus. Jadi YK ya. Oke, teman-teman, ada yang mau coba cerita pengalaman mungkin di tengah-tengah new normal ini, seperti apa spiritualitas dari teman-teman? Semakin jauh atau semakin dekat atau sama aja atau siapapun seperti itu? Silakan. Mungkin ada? Boleh raise hand kali ya, atau langsung unmute juga boleh. Boleh. Belum ada di sini. YK unmute tuh. Oh. Kepencet. Oke, silakan YK. Bro. Kita butuh mendengar sabda dari YK. Ya, apa ya? Ya paling kita kan konteksnya anak youth gitu ya, anak youth yang kita nggak bisa pungkiri adalah ada realitas bahwa kita berelasi gitu. Ya, relationship. Nah, gimana tuh relationship itu juga turut membentuk spiritualitas kita. Jadi kan mungkin kita tidak lagi bicara tentang spiritualitas personal saja, tapi itu turut dibentuk juga, disuburkan juga lewat relasi-relasi itu. Nah, bagaimana teman-teman? Oke. Bagus sih ya insight-nya tentang bahwa spiritualitas itu juga harus dihubungkan dengan relasi. Justru kalau saya melihat sangat strategis ketika kita bisa saling mendukung dengan rekan-rekan kita gitu, rekan-rekan seiman kita
kita mungkin kita melihat tumbuhan rohani justru malah semakin rindu Tuhan, semakin cinta Tuhan gitu. Tapi bagi orang-orang mungkin yang menyusut, kita bisa saling mendukung mereka, bukan juga ya, sama Bro YK juga kemarin. Kita justru membuat renungan bersama gitu ya di komunitas remaja kita gitu. Dan ini jadi kita bisa saling care, saling mendukung, kita bisa tahu juga pergumulan mereka, sehingga relasi itu bisa terbangun gitu. Justru di masa-masa kita nggak bertemu mereka secara langsung, mungkin intensitas persekutuan juga jarang, kita jarang check up sama mereka, jarang ngobrol lagi. Tapi ketika kita punya niat, punya kesengajaan gitu untuk check up sama mereka, buat bangun relasi sama mereka, itu jadi hal yang bisa dibangun secara spiritualitas dan itu sangat bagus. Mungkin dari yang lain ada yang mau menambahkan? Iya, saya setuju sekali dengan yang tadi Kenneth bilang dan Bro Yere sampaikan. Dan saya pikir ini sebabnya kita perlu, ketika kita bicara tentang spiritualitas, kita harus revert back to the word. Di mana di dalam firman Tuhan sendiri memang Tuhan memerintahkan kita di dalam tulisan Paulus, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, begitu. Dan juga ada firman Tuhan yang mengatakan dengan kamu mengasihi satu dengan yang lain, orang lain bisa mengetahui bahwa kamu adalah saksiku, gitu. Nah, dalam kebenaran-kebenaran itu harus memang akhirnya muncul a way of life tertentu yang sudah disampaikan oleh Kenneth, gitu, ada contoh yang sangat baik. Saya pikir gini ya, mungkin ini sharing juga gitu, bahwa memang penting punya komunitas. Penting sekali punya komunitas yang betul-betul peduli untuk kehidupan spiritual kita, begitu. Karena memang misalkan baru-baru ini saya ada beberapa grup dan beberapa teman baik begitu ya, dan di dalam grup itu kami saling membangun begitu. Kami saling membangun. Kalau ada yang punya kesadaran lebih, seperti yang tadi Kenneth dan Bro Yere katakan, bikin renungan, ada yang inisiatif tanya juga, mau didoain apa nih, susun list doanya yuk, nanti kita doain sama-sama, gitu. Maksudnya, itu penting banget, bukan hanya dari sisi kita yang memperhatikan orang, kita pun juga perlu didukung, bukan begitu ya? Dan bukan hanya Bro Yere sama Kenneth aja yang bisa menyampaikan firman Tuhan kepada orang lain, tapi kalian pun juga perlu didukung di dalam Tuhan tentunya. Nah, problemnya adalah memang saya balik lagi, kita kadang-kadang nyari komunitasnya ini nih yang kurang tepat begitu ya. Kita cari komunitasnya di medsos untuk lewat kita upload apa yang kita lakukan di story maupun di feeds kita, lewat ngeliat feeds orang lain, dan kita merasa kita sudah berkomunitas. Curhatnya di mana? Curhatnya di account Instagram, second account, begitu, atau apapun itulah ya. Maksudku, ya itu bagiku itu bukan cara yang sangat baik untuk dealing dengan kerohanian kita ya, karena kita sangat bisa mendebak orang-orang yang tidak tahu kehidupan Kristen seperti apa, Tuhan Yesus siapa. Orang-orang yang biasa ngajakin kita misalkan kelabing atau bolos atau apapun itu, kalau kita cerita ke mereka tentang kehidupan spiritual kita ya nggak akan nyambung begitu. Karena itu ya memang penting banget membangun komunitas, membangun bond itu. Nah, tapi yang saya renungkan adalah begini, susahnya adalah ketika memang sebelum pandemi kita nggak punya relasi yang baik dengan teman-teman kita, itu susah banget. Ketika kita nggak punya bond yang kuat banget dengan teman-teman kita di gereja, ketika kita cuma ketemu mereka hari Minggu doang dan sekedar say hi, ketawa-ketawa, tapi nggak punya deep relationship yang baik, nah bagi saya itu susah banget kita untuk bisa bangun relationship yang baik dan saling membangun di era pandemi ini gitu. Dan itu PR banget sih, dan saya cukup ditegur dengan Tuhan, oleh Tuhan,
bahwa memang selama ini relasi yang kami punya, khususnya dalam konteks gereja misalkan ya, ada beberapa relasi yang memang konteksnya ini rasanya memang nggak deep secara spiritual begitu. Hanya ketemu di gereja, pelayanan bareng, ketawa bareng, makan bareng, seru-seruan bareng, rapat bareng, dan sebagainya, tapi nggak punya relasi yang deep. Dan akhirnya ketika dalam kondisi new normal ini nggak ketemu setiap minggu, udah hilang-hilangan dah tuh. Udah hilang-hilangan dan susah lagi untuk membangunnya. Gitu. Dan saya pikir itu teguran juga yang Tuhan berikan buat saya sih di era ini. Oke, Bro Yunus mau tambah sesuatu? Oke, gue setuju banget ya sama poin terakhir dari Ivan tadi bilang soal bisa di konteks pelayanannya bahwa jadi jadi keteguran gitu. Itu juga jadi ini bahkan kalau di gereja saya ini gereja secara global bukan hanya youth-nya tapi gereja kita jadi bertanya ulang apakah kita ini punya komunitas yang sungguh-sungguh gitu loh, saling mendukung, saling menguatkan gitu. Kita harus menyadari kita mesti berjuang bersama-sama gitu untuk mengerjakan hal ini. Gitu sih. Setuju banget ya soal ini ya, kita pertumbuhan kita itu secara komunal gitu ya, personal penting. Maksudnya kalau dari jemaat mula-mula kan mereka berkumpul dengan orang-orang percaya lainnya dan itu hidup sekali, kemudian mereka bisa jadi berkat buat orang-orang lain. Gue setuju sih soal itu. Oke, waktu kita tinggal 8 menit. Apakah ada dari teman-teman yang di sini mau tanya satu atau mungkin yang mau sharing satu? Jadi di antara tanya atau sharing. Jacqueline mau? Hai Elsa, kenapa lo? Jadi tembak tiba-tiba. Mungkin Jacqueline mau sharing, kayaknya bisa sharing. Kira-kira seperti apa spiritualitas new normal yang kamu alami nih? Sekitar 3 bulan ya kita kayaknya udah bertapa di rumah. Pertama-tama sorry dulu nih, aku nggak buka kameranya ya. Mungkin kalau dari aku sendiri, sebenarnya pasti ada lah ya, walaupun udah termasuk di new normal dan emang kondisinya di rumah aja gitu. Tapi ternyata godaannya tetap aja ada, iya nggak sih? Kalau kita dulu sekolah, nggak sih, aku dulu sekolah, maksudnya kalau kita dulu mungkin sibuk di kuliah, di tempat kerja, bahkan kita sibuk pelayanan yang setiap hari sampai malam kita harus ke gereja, ternyata hal-hal itu pun tidak menjamin kita tuh bertumbuh secara kerohanian gitu. Kayak kita sibuk mempersiapkan Natal, mempersiapkan acara-acara gereja gitu. Tidak menjamin kita bertumbuh juga pada akhirnya kan. Cuman setelah masa-masa ini, sebenarnya balik lagi ya ke kepribadian setiap orang. Kalau aku mungkin tipe orang yang introvert yang mengambil energi dari dalam, terus juga yang tipikal orang yang mau kontemplasi gitu-gitu, mungkin akan lebih mudah untuk coba memikirkan hal-hal yang esensial, seperti ya salah satunya spiritualitas kita gitu. Jadinya bisa lebih memikirkan kalau ternyata godaan itu tetap ada dan kita sendiri harus berusaha juga gitu. Dalam hal ini aku tidak mengesampingkan peran Roh Kudus ya. Maksudnya Roh Kudus tetap mendorong kita, tetap membuat kita memiliki kerinduan, tetapi di saat yang sama pun hal itu seharusnya kayak ibaratnya kita pun harus disiplin dan at least bikin satu jadwal tersendiri lah ya untuk berelasi dengan Tuhan gitu. Kayak kalau kita sendiri tidak mengusahakannya juga gitu, apalagi terlalu hyper gitu ya, kayak di salah satu ekstrim, yaudahlah gue tunggu Roh Kudus aja yang menggerakkan hati gue gitu. Loh, siapa tahu dengan berkata seperti itu
pekerjaan Roh Kudus kan buat kita untuk kita datang sama Tuhan, atau bisa aja kita sendiri yang akhirnya nggak peka dengan perannya Roh Kudus untuk membawa kita semakin bertumbuh dalam kondisi spiritualitas kita gitu. Makanya kepikir itu sih yang menjadi concern ya, kayak pertama godaan pasti terus ada untuk membuat kita tidak bertumbuh dalam Tuhan, tetapi yang kedua kita di kondisi new normal ini kita juga bisa memikirkan hal yang esensial, kayak Tuhan reorientasi kembali fokus kita bukan terpaku pada hal-hal kegiatan, tetapi esensinya apa, yaitu balik lagi relasi dengan Tuhan dan relasi dengan sesama. Dan yang ketiga, benar memang harus terus bergantung kepada Tuhan untuk memberikan kerinduan, tapi di saat yang sama kita juga perlu untuk mengusahakan bagaimana nih caranya supaya gue tetap bertumbuh. Kayak gitu. Kalau dari aku ya. Thank you. Oke, terima kasih Jack. Oke, teman-teman, kita akan konklusi dari obrolan kita yang sangat-sangat menarik ini. Kira-kira konklusi seperti apa yang bisa disampaikan oleh Bro Ivan dan kemudian Bro Yunus? Silakan. Kalau untuk saya, ya penekanannya kembali ke tadi, bagaimana balik lagi ke dua basic komponen dari spirituality, yaitu the spirit and the word. The word itu merujuk kepada kebenaran Allah, dan the spirit itu merujuk kepada pengalaman kita akan Allah yang terus-menerus membentuk way of life kita dan menolong kita untuk bertumbuh. Nah, jadi saya sangat setuju dengan yang tadi Jacqueline sampaikan, betapa pentingnya kita mendisiplin diri untuk bisa bertumbuh dan taat kepada kebenaran Tuhan itu, begitu ya. That's why kemudian kita kan tahu bahwa ada topik pembicaraan atau topik kajian yang bicara tentang disiplin rohani atau disiplin spiritual gitu. Dan itu memang menekankan bahwa memang dalam kehidupan kerohanian kita juga perlu lakukan itu gitu. Oleh karena itu ya balik lagi, jangan terlalu banyak kita untuk menghabiskan waktu untuk hal-hal yang bukan yang prioritas begitu ya, tapi perbanyaklah waktu-waktu untuk memikirkan ulang atau mempertimbangkan lagi tentang kehidupan kita di hadapan Allah begitu. Dan tentu sambil bergantung pada anugerah Allah untuk menolong kita bertumbuh dan kita bisa tidak tenggelam di dalam the new normal ini, tapi justru kita bisa bertumbuh dan semakin berbuah di dalam Tuhan. Oke, terima kasih konklusinya, Bro Ivan. Terakhir, Bro Yunus, silakan konklusinya. Oke, kita ini kan bentar lagi ya, maksudnya bahkan sudah mulai sibuk lagi. Ini kegiatan, saya harus mengakui kegiatan gereja sudah mulai normal kembali. Sebenarnya kita sudah masuk ke dalam era kita akan sibuk lagi. Ya. Tapi saya pengen ajak kita bahwa ini banyak pelajaran berharga selama pandemi ini. Ya. Jangan terabaikan, jangan terlupakan. Ini banyak mutiara-mutiara gitu. Kita kembali kepada hal yang paling dasar di masa pandemi ini. Jangan hilang karena rutinitas. Karena kita akan balik ke rutinitas. Percaya, semua sibuk. Ini jangan hilang. Relasi dengan Tuhan itu penting banget. Dan relasi dengan sesama itu juga sangat penting. Itu sih. Thank you. Thank you. Terima kasih Bro Ivan dan Bro Yunus. Kita kasih jempol. Terima kasih banyak. God bless ya. Kita akan... Jacqueline belum kasih jempol. Tuh, semua kasih jempol. Nah, terima kasih teman-teman yang sudah boleh join di acara ngopi kita hari ini. Dan ngopi ini direkam dan besok sudah ada di channel Brontis Production untuk secara lengkap teman-teman bisa saksikan kembali. Dan kita akan tutup acara ngopi kita, minta kesediaan Kenneth untuk berdoa ya. Oke. Mari kita bersatu di dalam doa.
Bapak, terima kasih atas kesempatan kami boleh berbincang mengenai spiritualitas masa new normal. Kiranya apa yang kami diskusikan, apa yang kami sharingkan di dalam kesempatan malam hari ini bisa mendorong kami untuk kembali memikirkan ulang esensi dari spiritualitas itu sendiri, yaitu kembali kepada Kristus, kembali kepada Injil. Dan biarlah Tuhan boleh gerakan hati setiap kami untuk boleh memiliki hati yang saling mengasihi kepada rekan-rekan kami juga, rekan-rekan seiman kami, dan kembali juga mengasihi Tuhan di dalam masa-masa yang sulit ini. Dan biarlah kami juga boleh memiliki hati yang mau menata ulang kembali kedisiplinan rohani kami di masa-masa yang sulit. Kami boleh memperbaiki spiritualitas kami boleh semakin terus-menerus mengejar Tuhan. Dan biarlah apa yang kami dapatkan ini, kami boleh aplikasikan ke dalam kehidupan kami, boleh memberkati rekan-rekan yang hadir di sini. Terima kasih juga Tuhan buat Bro Yunus dan Bro Ivan juga yang telah menyampaikan beberapa mengenai spiritualitas new normal, dan juga untuk Klaus Roni yang telah menyediakan memfasilitasi ini di dalam channelnya. Biarlah Tuhan tutup bungkus ini di dalam kemuliaan Tuhan. Kehendak Tuhanlah yang jadi atas kami, dan kiranya kami boleh semakin bertumbuh di dalam Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Terima kasih sekali lagi Bro Ivan, Bro Yunus. Terima kasih semua Roni teman-teman. untuk kesempatannya. Ya, makasih. Thank you teman-teman. Tetap gemilang Brownted Production. Amin. Spasi ditunggu lagi. Siap. Halo rekan-rekan semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Tuhan Yesus memberkati.